Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita di dunia akan menentukan hidup kita di akhirat. Artinya, kita tidak bisa sembarangan menentukan makna hidup berdasarkan konsep yang tidak jelas asalnya. Jika kita salah memaknai hidup ini, kemudian kita hidup berdasarkan makna yang salah, maka sudah bisa ditebak ke arah mana kita akan hidup. Bagaimana nanti kita di akhirat? Mencari makna hidup adalah hal yang serius, bukan main-main. Tidak ada pemikiran parsial yang membedakan urusan dunia dan urusan akhirat. Hidup dunia justru menjadi penentu bagaimana hidup kita di akhirat. Mungkin dengan metode-metode mutakhir, kita akan menemukan berbagai metode menemukan makna hidup atau tujuan hidup. Kemudian hal ini memberdayakan hidup kita menjadi lebih sukses di dunia. Namun, kesuksesan dunia tidak ada artinya jika di akhirat menjadi manusia yang gagal. Dengan demikian, mencari makna hidup adalah titik kritis yang tidak boleh asal salah. Ini akan menentukan hidup kita baik di dunia dan di akhirat. Untuk menemukan makna hidup yang benar, maka kita perlu merujuk ke 7 rujukan yang dijamin kebenarannya, yang tiada lain adalah Al-Quran, yang merupakan firman Allah yang menghidupkan semua manusia. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mengetahui tentang hidup kita, termasuk makna hidup kita. Untuk itu, dalam mencari makna hidup, kita harus bertanya, apa itu hidup menurut Al-Quran? Silahkan baca dan gali Al-Quran. Silahkan meminta bimbingan ulama yang memahami tafsir Al-Quran. Silahkan baca tafsir-tafsir Al-Quran yang ditulis oleh ulama terpercaya. Kita bisa mendalami Al-Quran untuk menemukan makna hidup yang sebenarnya. Makna hidup menurut Al-Quran, pertama, hidup adalah ibadah. Pada intinya, arti hidup dalam Islam ialah ibadah. Keberadaan kita di dunia ini tiada lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Mana ibadah yang dimaksud? Tentu saja pengertian ibadah yang benar. Bukan berarti hanya sholat, puasa, zakat, dan haji saja, tetapi ibadah dalam setiap aspek kehidupan kita. Firman Allah dalam Quran surat Ad-Dariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Makna hidup yang kedua adalah ujian. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2, Allah yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Makna hidup yang ketiga adalah bahwa kehidupan di akhirat lebih baik dibandingkan dengan kehidupan di dunia. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-14, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Makna hidup yang keempat adalah hidup adalah sementara. Quran surat Al-Mu'minun ayat 39, Allah berfirman, hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Setelah kita memahami makna hidup, maka langkah selanjutnya ialah menyelaraskan hidup dengan makna hidup tersebut. Inilah yang akan menjadikan hidup kita lebih bermakna. Jika kita salah memaknai hidup, maka apa makna yang bisa kita dapatkan dari hidup ini? Jika hidup itu adalah ibadah, maka pastikan semua aktivitas kita adalah ibadah. Caranya ialah, pertama, selalu meniatkan aktivitas kita untuk ibadah, serta memperbaharuinya setiap saat karena bisa berubah. Kedua, pastikan apa yang kita lakukan sesuai dengan tuntutan ibadah
yang tidak dilarang oleh syariah. Jika hidup itu adalah ujian, maka tidak ada cara lain menyelaraskan hidup kita, yaitu menjalani hidup dengan penuh kesabaran. Dan jika kehidupan akhirat itu lebih baik, maka kita harus memprioritaskan kehidupan akhirat. Bukan berarti kita meninggalkan kehidupan dunia, tetapi menjadikan kehidupan dunia sebagai bekal menuju akhirat. Jika hidup ini adalah sementara, maka perlu kesungguhan dalam beramal. Tidak ada lagi santai, mengandai-andai, panjang angan-angan, apalagi malas karena kita tidak hidup untuk selamanya. Bergeraklah sekarang, bertindaklah sekarang, dan berlomba-lombalah dalam kebaikan. Menurut Al-Quran bahwa manusia diciptakan Allah dari intisari tanah yang dijadikan nutfah dan disimpan di tempat yang kokoh. Kemudian nutfah itu dijadikan darah beku itu dijadikan mudghah, mudghah dijadikan tulang dibalut dengan daging yang kemudian dijadikan Allah makhluk lain. Selanjutnya, Al-Quran menjelaskan bahwa setelah kejadian manusia dalam kandungan mengambil bentuk, ditiupkan Allah ke dalamnya ruh dan dijadikannya pendengaran, penglihatan, dan perasaan. Tujuan utama penciptaan manusia adalah agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna ibadah dalam Islam adalah tunduk dan patuh sepenuh hati kepada Allah. Pengertian ibadah sangat luas, meliputi segala amal perbuatan yang titik tolaknya ikhlas kepada Allah, tujuannya keridhaan Allah, garis amalnya saleh. Ibadah tidak akan mengurangi prestasi kerja seseorang hamba, tetapi justru akan memperoleh nilai tambah yang sangat besar, artinya baik bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungannya, karena segala perbuatannya dilandasi dengan motivasi luhur yang terikat kepada Zat yang Maha Tinggi, Maha Rahman dan Maha Rahim, Maha Melihat dan Maha Mendengar. Tujuan kedua adalah manusia diciptakan sebagai wakil Tuhan di muka bumi, karena Allah Zat yang menguasai dan memelihara alam semesta. Maka tugas utama manusia sebagai wakil Tuhan ialah menata alam sebaik-baiknya untuk kesejahteraan hidupnya. Tujuan ketiga, manusia diciptakan untuk membentuk masyarakat manusia yang saling kenal-mengenal, menghormati dan tolong-menolong antara satu dengan yang lain. Kalau tujuan penciptaan setelah kejadian manusia dalam kandungan mengambil bentuk, ditiupkan Allah ke dalamnya ruh dan dijadikannya pendengaran, penglihatan, dan perasaan. Setelah lahir ke dunia, manusia tentunya harus memiliki tujuan hidup untuk menjalani kesehariannya. Dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, pasti ada tanda-tanda bagi semua yang diberkahi dengan wawasan yang mengingat Allah ketika mereka berdiri dan ketika mereka duduk dan ketika mereka berbaring untuk tidur. Dan renungkanlah penciptaan langit dan bumi. Ya Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan ini tanpa makna dan tujuan. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Bagi umat muslim, tujuan hidup menurut Islam telah ditetapkan dan diberikan berbagai petunjuk dan pedoman dalam kitab suci Al-Quran. Firman Allah dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 3, "Dan kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan." Demikian pula halnya dengan manusia, makhluk yang Allah istimewakan dan telah diberi kelebihan dari sekalian makhluk yang ada. Allah Ta'ala tidaklah menciptakan manusia kecuali untuk sebuah tujuan yang besar dan risalah yang agung.
Mustahil Allah menciptakan manusia tanpa suatu maksud yang urgen. Allah telah membantah sangkaan yang salah dari sebagian manusia sebagaimana firman-Nya, "Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?" Tentang tujuan hidup dalam Islam bagi manusia, Al-Quran telah memaparkannya dengan sangat jelas. Allah Ta'ala berfirman, "Dan mereka tidaklah disuruh kecuali supaya mereka menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat serta menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus." Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Jadi tujuan utama penciptaan manusia adalah agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna ibadah dalam Islam adalah tunduk dan patuh sepenuh hati kepada Allah. Pengertian ibadah sangat luas, meliputi segala amal perbuatan yang titik tolaknya ikhlas kepada Allah. Tujuannya keridhaan Allah, garis amalnya saleh. Ibadahnya tidak akan mengurangi prestasi kerja seorang hamba, tetapi justru akan memperoleh nilai tambah yang sangat bebas, yang sangat luas. Artinya, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungannya, karena segala perbuatannya dilandasi dengan motivasi luhur yang terkait dan terikat dengan Zat yang Maha Tinggi, Maha Melihat dan Maha Mendengar.